Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inarosya Fitri dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2022-05-315, peserta mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif 2024. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu framing, definisi framing, dan segala macamnya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan ditonton. Analisis framing adalah pendekatan untuk mempelajari bagaimana realitas dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Analisis ini fokus pada bagaimana media mengemas dan menyajikan informasi kepada audiens. Jadi di sini, analisis framing itu bagaimana tuh realitas sebuah kenyataan itu dibentuk oleh media. Definisi framing sendiri saya membagi menjadi 3, yaitu perspektif. Analisis framing melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui sudut pandang tertentu. Yang kedua, konstruksi. Analisis framing mempelajari bagaimana media mengkonstruksi realitas berdasarkan perspektif mereka. Yang ketiga, seleksi. Analisis framing fokus pada pemilihan isu, fakta, dan bahasa yang digunakan media untuk menceritakan suatu peristiwa. Untuk selanjutnya, tujuan analisis framing, yaitu pertama memahami konstruksi korealitas, yaitu analisis framing bertujuan untuk mengungkap bagaimana media mengkonstruksi, membuat suatu realitas dan menyajikannya kepada audiens. Yang kedua, mendeteksi bias atau bias. Analisis framing dapat mengidentifikasi bias atau perspektif tertentu yang ditonjolkan oleh media. Yang ketiga, mengkritisi media. Hasil analisis framing dapat digunakan untuk mengkritisi cara media dalam menyajikan informasi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih penggunaan framing dalam penulisan? Yang pertama, sudut pandang perspektif nih. Penulis dapat memilih sudut pandang dan bingkai-bingkai tertentu untuk menceritakan suatu peristiwa. Lalu ada pilihan kata, bahasa dan kata-kata yang digunakan, penulis akan membentuk bingkai makna bagi pembaca. Yang ketiga, penekanan. Penulis dapat menekankan atau menonjolkan aspek-aspek tertentu dari suatu peristiwa. Dan yang keempat, konteks. Konteks yang dipilih penulis akan mempengaruhi interpretasi pembaca terhadap informasi. Nah, untuk slide terakhir nih ada kesimpulan dan implikasi analisis framing. 1. Kesadaran bias. Analisis framing meningkatkan kesadaran akan bias dan perspektif dalam pemberitaan dan kebijakan. Kritik media. Hasil analisis framing dapat digunakan untuk mengkritisi dan mendorong media lebih objektif, jadi lebih ke sudut pandang objektif. Dan yang ketiga, pembuatan kebijakan. Analisis framing membantu mengidentifikasi bias dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan mengenai apa itu framing sampai kesimpulan dan implikasi analisis framing. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.